Pemerintah siap kasih bantuan, siap-siap cek rekening. Dikabarkan pada kuartal 1 tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Konsumsi masyarakat Indonesia menurun, sehingga penjualan obat mah meningkat. Nah, untuk menyelamatkan kondisi ini, pemerintah kabarnya akan mencairkan beberapa bantuan. Dan mereka juga sudah menerbitkan beberapa kebijakan yang harus teman-teman tahu dan manfaatkan. Nah, apa saja temuannya? Mari kita audit. Temuan pertama, fakta dan data. Dikutip dari Reuters, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2025 paling lesu dalam lebih dari 3 tahun. Mungkin karena belum ngopi. Dan lengkapnya, menurut BPS, Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 tahun 2025 adalah sebesar 4,87% year on year dan melambat jika dibandingkan pertumbuhan pada kuartal 1 tahun 2024 yaitu sebesar 5,11% maupun kuartal 4 tahun 2024 yaitu sebesar 5,02%. Jadi ekonominya Indonesia itu tumbuh tapi melambat. Artinya apa, Bang Messi? Yang tadinya whoosh gitu kan, sekarang menjadi gitu kan, pelan-pelan ya gitu. Nah, yang wajib diwaspadai teman-teman, angka pertumbuhan ini sudah mengcapture momen tahunan terbesar bagi masyarakat Indonesia, yaitu Ramadan, bulan di mana uang berputar lebih cepat untuk beli buka puasa, untuk beli takjil, untuk beli minyak goreng, untuk beli beras yang ternyata oplos itu ya, untuk beli baju, untuk beli sepatu, untuk mudik, untuk ngecat rumah, untuk ngecat gapura yang ternyata dirobohin lagi karena ada sound horeg, dan lain-lain. Temuan 2 penyebab. Beberapa penyebab yang membuat pelambatan ini diantaranya yang pertama, perang tarif dagang Cina-Amerika dan juga kebijakan impor Amerika Serikat yang diterapkan ke berbagai negara termasuk Indonesia. Yang kedua, lesunya konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga pada kuartal 1 tahun 2025 tumbuh 4,89%. Pertumbuhan ini sekali lagi melambat dibandingkan kuartal sebelumnya maupun kuartal 1 tahun 2024 yang masing-masing mencapai 4,98% dan 4,91%. Dan yang ketiga, yaitu karena menurunnya konsumsi pemerintah. Tercatat konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang tumbuh pesat 19,9%. Wow, salah satu penyebabnya teman-teman kita bersama tahu adanya efisiensi anggaran. Nah, konsumsi rumah tangga turun, konsumsi pemerintah juga turun. Yang naik iman dan takwa, karena kita lebih sering puasa sunnah. Temuan ketiga, respon pemerintah. Saat ekonomi melambat, banyak hal negatif yang akan muncul seperti melemahnya daya beli, meningkatnya pengangguran, dan memperlebar kesenjangan sosial, dan lain-lain. Tapi yang paling utama adalah angka pertumbuhan ekonomi ini jauh di bawah target pemerintah sebesar 8% per tahun. Jadi sudah saatnya pemerintah memberikan program-program agar meningkatkan daya beli dan ekonomi dapat tumbuh lebih baik. Nah, berita baiknya teman-teman, pada bulan Agustus, hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan ini sampai September bakal banyak bantuan yang disalurkan. Dilansir dari metrotvnews.com, setidaknya ada 4 bantuan yang akan disalurkan pada bulan ini sampai dengan bulan September. Yang pertama, program Keluarga Harapan atau PKH tahap 3. Bansos PKH tahap 3 mulai dicairkan pada akhir Juli 2025 dan berlangsung secara bertahap hingga September 2025. Program ini menyasar keluarga miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Komponen bantuan PKH untuk ibu hamil dan anak usia dini itu 750.000 per tahap. Anak SD 225, anak SMP 375, anak SMA 500.000. Penyandang disabilitas berat dan lansia 600.000. Ya, lumayan kan? Dan semoga ini harapan nyata teman-teman, bukan harapan kosong. Yang kedua, bantuan pangan non-tunai atau BPNT tahap 3. BPNT ya, bukan BNPT. BNPT sih terorisme ya.
Anyway, tahap ketiga ini juga dicairkan mulai pertengahan Juli hingga September 2025. Penerima manfaat akan mendapatkan bantuan senilai Rp600.000 untuk 3 bulan, dari Juli sampai September. Mantap kan? Yang ketiga, BLT Dana Desa. BLT Dana Desa kembali cair untuk periode 3 bulan Juli hingga September 2025. Setiap KPM atau keluarga penerima manfaat akan menerima Rp300.000 per bulan atau total Rp900.000 selama 3 bulan. Dana ini langsung disalurkan oleh pemerintah desa setempat. Jadi coba cek-cek, ketok-ketok pintu ke Pak Kepala Desanya, kantor desanya masing-masing ya. Dan yang keempat, Program Indonesia Pintar atau PIP. PIP kembali dicairkan untuk siswa SD sampai SMA dari keluarga tidak mampu. Bantuan ini disalurkan secara bertahap dari bulan Juli 2025 dan bisa mencapai 1,8 juta per siswa tergantung jenjang pendidikan. Nah, untuk mengecek apakah teman-teman termasuk daftar penerima keempat manfaat tersebut, teman-teman bisa mengecek ke cekbansos.kemensos.go.id. Nah, belum habis sampai sini teman-teman. Selain keempat bantuan tadi, diyakini ke depan akan ada kebijakan yang teman-teman bisa manfaatkan. Di antaranya, 1. Pemotongan suku bunga. Ini kabar gembira buat yang punya kredit yang udah floating. Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga sebesar 75 basis point dari 6 ke 5,25%. Harusnya cicilan teman-teman juga ikut turun dan kemungkinan masih akan bisa turun lagi. Tapi sayangnya teman-teman, Bank Indonesia itu biasanya sangat-sangat lama ketika nurunin suku bunga biar sesuai dengan suku bunga acuan Bank Indonesia. Tetapi giliran naikin ini cepatnya, waduh mantap. Jadi silakan buat teman-teman yang mau bikin usaha, mungkin ini saatnya. Karena bunga sedang turun dan mungkin akan turun lagi. Sebelum pinjam, coba tanya dulu suku bunga kurnya sekarang berapa. Coba nego lagi buat bisa lebih rendah. Kalau mereka nggak ngasih ya tinggalin aja. Tunggu sampai akhir bulan Agustus atau September, karena bunga pasti akan lebih kecil lagi. Dikira aku bodoh. Aku kan udah subscribe channelnya Binur, bro. Yang kedua, diskon tarif listrik dan BBM. Ini belum confirm, tapi ada kemungkinan di bulan Agustus ini bisa kejadian lagi. Mengingat ada momentum kemerdekaan dan juga kemarin kan laba kedua perusahaan tersebut sudah sangat mantap. Dan simpulan, buat masyarakat kita semua tahu bahwa kondisi ekonomi Indonesia ini sedang sulit, termasuk buat saya pribadi. Tapi tetaplah hidup, tetaplah kerja keras, dan jangan sampai terjerat judol yang jahanam itu, teman-teman. Kalau kamu jadi Menteri Keuangan ataupun Menteri Sosial, kira-kira bantuan kayak apa yang cocok untuk membantu masyarakat seperti kamu? Dan ikuti channel ini untuk tahu info ekonomi bisnis lainnya. Sampai jumpa di audit selanjutnya.